Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Sabita dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 0101-5212. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang alternatif medan dan arus. Sudah terlihat bahwa terdapat gambar yang merupakan 8 tahap dalam satu siklus osilasi dari rangkaian LC yang tanpa hambatan. Pada setiap gambar terdapat grafik batang yang menunjukkan energi magnet dan listrik yang tersimpan di dalamnya. Pada gambar A, memiliki kapasitor dengan muatan maksimum dan tidak ada arus yang terjadi. Lalu pada gambar B, terjadi pengosongan kapasitor dan arus mulai meningkat. Pada gambar C, kapasitor mulai habis penuh dan arus berada di titik maksimum. Lalu pada gambar D, terjadi pengisian kapasitor tetapi polaritasnya berlawanan dengan yang terjadi pada gambar A dan arus mulai berkurang. Lalu pada gambar E, kapasitor dengan muatan maksimum juga memiliki polaritas yang berlawanan dengan gambar A dan tidak ada arus. Lalu pada gambar F, kapasitor mulai habis, arus mulai meningkat, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan gambar B. Lalu, pada gambar G, kapasitor habis penuh dan arus maksimum. Dan pada gambar H, terjadi pengisian kapasitor dan arus berkurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi proses apa yang terjadi. Proses ini terjadi pada keadaan awal rangkaian ini itu ditunjukkan pada gambar A. Grafik batang pada gambar A menunjukkan bahwa arusnya 0 melalui induktor dan muatan maksimum pada kapasitor. Energi U dari medan magnet adalah 0 dan energi U dari medan listrik adalah maksimum. Saat rangkaian berosilasi, energi bergeser bolak-balik dari satu jenis energi yang tersimpan ke satu jenis energi yang lainnya. Nah, tetapi jumlah totalnya tetap sama. Lalu kapasitor mulai melepaskan muatan melalui induktor, membawa muatan positif bergerak berlawanan arah jarum jam, seperti yang ditunjukkan pada gambar selanjutnya, yaitu gambar B. Ini berarti bahwa arus I diberikan oleh dq per dt dan mengarah ke bawah pada induktor. Saat muatan kapasitor berkurang, energi yang tersimpan dalam medan listrik di dalam kapasitor juga berkurang. Energi ini ditransfer ke medan listrik. Energi ini ditransfer ke medan magnet yang muncul di sekitar induktor karena arus I yang bertambah di sana. Nah, dengan demikian medan listrik berkurang dan medan magnet bertambah ketika energi dipindahkan dari medan listrik ke medan magnet. Kapasitor akhirnya kehilangan semua muatannya yang bisa kita lihat pada gambar C. Dan demikian juga kehilangan medan listriknya dan energi yang tersimpan dalam medan tersebut. Energi kemudian telah sepenuhnya ditransfer ke medan magnet induktor. Medan magnet kemudian terhadap magnitudo maksimum dan arus yang melalui induktor kemudian terhadap nilai maksimumnya I. Meskipun muatan pada kapasitor sekarang 0, arus berlawanan arah jarum jam harus terus berlanjut karena induktor tidak membiarkannya berubah secara langsung menjadi 0. Arus terus mentransfer muatan positif dari plat atas ke plat bawah melalui sirkuit yang terjadi pada gambar D. Nah, energi sekarang mengalir dari induktor kembali ke kapasitor sebagai medan listrik di dalam kapasitor bertambah lagi. Arus secara bertahap berkurang selama transfer energi ini terjadi. Nah, ketika akhirnya energi telah ditransfer sepenuhnya kembali ke kapasitor yang bisa kita lihat pada gambar E, arus berkurang menjadi 0, tetapi hanya sesaat. Nah, pada gambar E, situasi pada gambar E ini terlihat seperti situasi awal. Yang membedakannya itu pada gambar E ini kapasitor sekarang dibebankan sebaliknya. Lalu kapasitor kemudian mulai melepaskan muatan lagi, tetapi dengan arusnya itu searah jarum jam, seperti gambar yang
pada gambar F. Dengan alasan seperti sebelumnya, bisa kita lihat bahwa arus searah jarum jam mencapai maksimum yang terjadi pada gambar G dan kemudian menurun pada gambar H sampai sirkuit akhirnya kembali ke situasi awalnya, yaitu pada gambar A. Proses kemudian berulang pada beberapa frekuensi F dan demikian pula pada frekuensi sudut omega yang omega sama dengan 2πf. Pada rangkaian LC ideal tanpa hambatan ini, tidak ada transfer energi selain antara medan listrik kapasitor dan medan magnet induktor. Hal ini dikarenakan kekekalan energi. Osilasi terus berlanjut tanpa batas. Osilasi ini tidak perlu dimulai dengan semua energi dalam medan listrik. Situasi awal bisa menjadi tahap lain dari osilasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.